Selamat pagi anak-anakku semua, semoga kalian sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Di hari ini kita akan membuat petaminda tentang SMK Kusuma Bangsa Setia, sekaligus juga praktik tentang pembuatan petaminda gitu ya. Pada pembelajaran minggu lalu kan hanya menggambarkan tentang petaminda itu apa, fungsinya apa, manfaatnya apa. Nah, sekarang kita akan membuat petaminda secara praktik. Ada dua, yang pertama itu melalui PC ya. Jadi kalian melalui PC itu bisa mangga ya, atau laptop. Nanti kita akan instalkan di komputer, lab komputer ya, untuk minggu depan pertemuannya kalau sudah pandemi selesai begitu. Untuk menggunakan Android itu Bapak belum buat tutorialnya, nanti kita akan buatkan lah gitu ya, dengan menggunakan software Xmind kalau dalam Android ya. Kalau di dalam PC atau laptop itu menggunakan Imin 9 Imin 9, kalau dalam bahasa Inggrisnya Imin 9 lah gitu ya. Oke, baik. Semoga kalian bisa menyimak videonya dengan baik dan siapkan resumenya sebagai bahan catatan kalian. Dan nanti ketika dipublish, mohon kalian isikan nama dan kelas yang jelas begitu ya. Jangan sampai tidak, karena itu adalah sebagai bukti Anda sudah mengikuti pembelajaran Bapak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian sehat ya, panjang umur, murah rezeki, dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar praktek untuk membuat petaminda menggunakan software Imin ya, yang sudah diinstal di dalam laptop atau PC nanti ya kalian. Terus kalau mau bikinkan juga di dalam Android, kalian bisa. Di mana? Namanya software Xmind ya. Namanya software Xmind. Coba kalian search software Xmind itu seperti apa. Xmind Map. Nah, software Xmind Map itu seperti ini. Ini untuk Android. Xmind Map APK. Search di sini. Ya. Coba kita, ini jaringan internetnya agak sedikit lama. Nah, di sini. Nah, yang ini saja kita lihat. Klik di tampilan desktop kalian di PC atau di Android bisa. Nah, kita download yang ini gitu. Kalau di Android juga di Play Store bisa. Di Play Store tinggal klikkan di Play Store-nya Xmind Map, kemudian install. Seperti ini logonya ya. Baik, itu untuk di Android. Kalau di PC atau laptop Bapak gunakan yang ini. Untuk modus satu, mari kita semua baca basmalah bersama-sama untuk bisa memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung mulai saja. Ingat, aturan mainnya adalah untuk membuat petaminda atau mind map itu kita tuh sebetulnya adalah membuat petaminda itu untuk supaya apa sih Pak? Yang minggu lalu sudah dijelaskan, yaitu yang pertama adalah untuk mengkonsep ide, mengeluarkan ide kita menjadi real atau terstruktur dan sistematis menggunakan sebuah peta pikiran gitu ya, bisa melalui bangun ruang atau lainnya lah, mau ditulis bisa oleh kalian, tapi kalau secara teknologi ya kita buat di dalam laptop saja supaya lebih menarik menggunakan software dan lebih rapih begitu ya. Kalau mau menggunakan pensil mangga, pulpen mangga, itu dibebaskan gitu ya. Supaya apa sih intinya? Supaya kita terkonsep, otak kita tuh supaya bisa membuat suatu gagasan, ide hingga bisa dituangkan gitu. Nah, orang lain pun akan jelas dengan konsep ide kita ketika kita menggunakan peta pikiran, membuat sebuah peta mind map gitu, disodorkan kepada orang yang akan melihat apa sih ide kamu nih, jelaskan oleh kalian, itu pasti akan jelas. Kenapa? Di situ berisi tentang gambaran dan ilustrasi gambar, kemudian nanti arahnya kemana itu sudah
terkonsep. Jadi nanti orang akan lebih jelas, paham apa yang ada, ide apa yang ada dalam diri kita yang kita tuangkan itu begitu. Aturan mainnya yaitu pertama buat subjek atau judul, yang kedua adalah buat cabang-cabang utama, yang ketiga itu kembangkan dari cabang-cabang utama tersebut. Begitu ya. Yang pertama ingat buat subjek atau judul, aturan mainnya. Setelah itu ketika subjek judul sudah ada, yang keduanya itu buat cabang utamanya apa dari judul tersebut. Yang ketiganya adalah kembangkan cabang-cabang utama itu menjadi beberapa bagian sehingga itu akan lebih terstruktur dan sistematis. Baik, kita langsung buka saja e-MainMive-nya. Untuk pengenalan software dan cara mendownloadnya itu bisa di internet saja ya. Nanti masuk ke dalam Google, kemudian kalian download kalian ketikkan e-MainMive, enter. Setelah itu kalian silahkan pilih yang ini, yang mana saja yang bisa di download. Bapak biasanya menggunakan yang e-MainMive free download full version, biasanya begitu nanti. Nah begitu. Nah biasanya ya, kalau tidak salah Bapak menggunakan yang ini deh, pokoknya yang gampang diinstal. Atau di YouTube pun diketikkan, enggak, itu biasanya ada link deskripsi dari YouTube. Nah begini, yang download arahannya silahkan download, ini cuma 152 MB. Nah tapi nanti ketika di kedepannya itu kita akan praktek di lab ya menggunakan software ini. Kalau di Android kan tadi sudah dibilang melalui X-MainMive. Lanjut, kita akan percepat saja karena waktu. Kita buka e-MainMive-nya. Masih nunggu loading. Nah, ketika dibuka itu akan kita akan melihat 3 jendela utama. Pilih yang mana gaya stylenya, apakah brainstorm, apa MainMive seperti gambar yang ini, dan ketiga adalah action. Bapak biasa pilih yang ini. Kita klik yang ini. Untuk penjelasan menu home, insert, layout dan lain-lain itu sambil berjalan saja ya, nanti supaya bisa terketahui. Lanjut, pilihnya adalah style busan MainMive. Kita pilih salah satu yang mana ya, kita coba kita pilih yang sekolah. Kita pilih yang ini saja dulu deh. Nah, kita pilih ini, kemudian kita start, kemudian di sini nanti ada namanya Central ID atau peta pikiran. Nah, dari sini karena kita sudah buat judul utama, kita harus pikirkan, Bapak mau pikirkan adalah SMK KBY atau Kusuma Bangsa Yastia. Lalu di sini klik enter. Nah, kita mau perbesar mangga, perbesar saja oleh kalian dan bold. Sudah. Setelah itu, ini adalah central topik atau judul utama kita. Mau memasukkan atau insert dari menyisipkan sebuah gambar mangga, Bapak gunakan dulu menunya adalah insert itu adalah untuk memasukkan foto atau image, gambar atau picture atau audio dan lain-lain lah. Yang penting untuk menyisipkan foto adalah ini. Klik image file, disimpan di mana kalian tempat yang gambarnya begitu. Nah, kita klik sekolah karena Bapak sudah nyimpan, kemudian open. Di sini kita klik adalah sebagai floating image. Lalu setelah itu kita tariknya tekan tarik, drag and drop, simpan di belakangnya. Nah, gitu. Nah, Bapak begini. Atau mau biar di sampingnya enggak, mau begini. Lanjut, ini adalah ide utama, central topic. Lalu yang keduanya adalah buat cabang-cabang utama. Cabang-cabang utamanya apa? Kita misalkan sekolah KBY itu sudah dipersiapkan kompetensi keahliannya apa? Mangga kita akan klik atau drag pindahkan. Nah, klik yang ini. Tekan tarik. Nah, gitu. Tekan tarik. Lepaskan. Baik. Nah, di sini kalau kurang lebar ya tarik lagi. Tekan tarik. Klik di sini 2 kali. Lalu kita ketikkan nama kompetensi keahlian, karena cabang yang utamanya itu adalah kompetensi keahlian yang dilayani di SMA Kusuma Bangsa itu apa.
Nah gitu, supaya tidak ini kan kita tarik lagi sebentar. Nah, kompetensi keahliannya apa? Ini adalah cabang utama. Ketika judul atau sentral topik sudah ada, kembangkan cabang utama. Kompetensi keahlian kita ada 2, ya berarti cabang utamanya kita pecah lagi. Klik yang ini, tekan tarik lagi. Apa cabang utama kita? Dari cabang ini apa yang kita bisa tuliskan, karena kita OTKP dan BDP. Cabang dari kompetensi keahlian itu kita pecah lagi adalah OTKP. Ya. Lanjut lagi di sini, karena kita akan bikin lagi cabang yang kedua dari cabang utama, tarik BDP. Ya. Kita ketik BDP atau bisnis daring dan pemasaran. Nah itu kompetensi keahliannya OTKP dan BDP. Terus selanjutnya kompetensi keahlian OTKP dan BDP. Ini cabang yang pertama. Yang kedua, Bapak ada lagi cabangnya apa? Kurikulumnya berbasiskan apa? 70% praktik dan 30% teori. Kita tarik, simpan lagi kursor di sini, kemudian arahkan ke bagian yang untuk bikin cabang. Tekan, tarik. Nah, itu. Nah, ketikkan di sini 2 kali di dekat areal cabang batangnya. Kemudian ketikkan kurikulum. Setelah itu kurikulum. Nah, kurikulumnya apa? Ya kita ketikkan di sini apa? Kita buat cabang lagi. Nah, konsepnya karena kita sudah tahu, maka akan terstruktur. Kurikulumnya berbasiskan apa? Ya. Apa kalian nanti mau menggunakan ini? Mangga. Kita coba ulangi. Kita bikinkan menggunakan ini saja ya, biar lebar. Nah, mau kayak gini mangga. Nah, gitu. Kita tarik, perbesar. Nah, untuk apa? Untuk mengisi teks. Kita ketikkan di sini kurikulum 2013 revisi berbasiskan 70% praktik dan 30% teori, begitu. Setelah itu ketik enter. Nah, kita perkecil, tinggal klik, kemudian tekan arahkan set, begitu. Nah, oke, gitu. Nah, kita sudah bikin cabang yang kedua. Apakah mau seperti yang tadi, gambaran yang tadi? Kita rubah saja. Supaya misalkan ini kurang bagus, kita tidak sesuai selera, ya kalian boleh menggunakan yang ini. Kita ulangi ya, menggunakan yang tadi, ulangi ya, kurang bagus kalau menggunakan itu. Nah, kita tarik, lepaskan, kemudian di sini klik 2 kali, kita karena Bapak sudah copy ya. Nah begitu, kayaknya bagusan begini. Kurikulum 2013 di Sekolah Kusuma Bangsa itu menggunakan kurikulum 2013 revisi berbasiskan 70% praktik dan 30 teori. Kita banyaknya adalah praktik. Nah, cabang kedua kita sudah buat. Kalau kalian ingin lebarkan, tarik saja. Begitu. Nah, kalau ini sudah ada cabang lagi kan? Kurikulumnya sudah ada. Nah, sekarang Bapak inginkan itu ada lagi cabang-cabang yang keutamanya dari SMK KBY ini. Apa tuh? Adalah prestasinya. Kita tarik di sini, tarik drag and drop. Prestasi. Ketikkan oleh kalian di sini. Prestasi. Ya, prestasinya apa? Nah, prestasinya, maaf. Nah, kita tadi kan ini belum dikasih supaya penguat ilustrasi gambar gitu ya. Ini juga belum. Kita coba di sini kita pakai gunain prestasi itu menggunakan penguat gambar supaya jelas bahwa ini apa sih prestasi teh. Oh, prestasinya ini. Kalau dengan icon itu pasti mereka akan lebih paham. Sebelum membaca juga sudah paham. Kita masukkan insert, kemudian image,
Lalu di sini mana ya? Bapak sudah simpan, itu adalah mana juara? Prestasi. Open, floating image, klik. Muncul yang ini ya, gambar yang ini. Jangan dulu lah, jangan yang ini. Ulangi gambarnya, ikonnya yang desa fasilitas kurikulum. Mana nih? WhatsApp. Mana gambarnya ya? Baik, kita tuliskan saja langsung lah. Prestasinya yang gambar. Nah, ya, prestasinya ini. Kita sebagai penguat gambar dari cabang utamanya. Nah, oke, kita coba miringkan. Nah, gini. Prestasi begini. Nah, bisa tarik dari ini teh kejuaraan apa tahun berapa, kita coba ketikkan. Kalau ingin kita coba tarik, mau bikin ada dari prestasi itu ada cabang lagi utama, berarti kita tinggal tarik. Juara apa sih ini? Kita lihat. Tik di sini. Juara LKS. Juara LKS nasional. Di Kesatuan kan gitu, STIE Kesatuan Bogor. Udah. Ada lagi prestasinya. Kita klik di sini, kemudian tarik lagi. Klik lagi di sini. Juara futsal se-Bogorraya. Udah 2. 3. Tarik lagi, ada lagi nih. Ini kan masih banyak, kita coba hanya 3 saja. Juara pencak silat se-Bogorraya. Tahunnya nanti kita berikan ini. Contohnya ada 3 ini ya. Nah, ini udah dari dari prestasi itu, pengembangan dari idenya apa, prestasinya apa nih yang dipunyai SMK KBY. Kita ketikkan. Nah, ini adalah pengembangan dari cabang. Lalu ada lagi dari cabang utama tuh SMK KBY, dari yang tadi itu adalah kompetensi keahlian, kita sudah ada OTKP. Oh, cabang dari kompetensi keahlian itu cabangnya apa ya? Oh, ada OTKP, terus ada BDP, terus kurikulumnya berbasiskan apa? Ada lagi dari sentral ide itu kurikulum, kemudian kurikulumnya apa? Oh, ini revisi berbasis 2013, revisi berbasiskan 70% praktik dan 30% teori. Lanjut lagi. Oh, dari ini teh. Oh, ada lagi cabangnya. Kan sekolah KB itu punya lagi punya lagi apa ya? Oh, punya lagi yang namanya mitra industri. Kita klik mitra industri. Di sini kita buatan lagi cabangnya. Kita klik. Tekan, tarik. Mitra industri, klik 2 kali di sini. Kemudian mitra industri. Enter. Nah, dari pengembangan sentral topik SMK KBY ini ada lagi cabang yang jadi ya, tadi baru 3 cabang, kurikulum, kompetensi keahlian, prestasi. Satu lagi adalah cabang yang dari sentral topik adalah mitra industri. Mitra industrinya siapa aja? Ada bikin lagi cabang, tekan, tarik. Nah, misalkan, bukan misalkan ya, ini mudah benar. PT Milko Beverage Industry, karena kita sudah bermitra industri. Ya, ada lagi. Kedua, ada lagi nih ternyata, bikin lagi. Hypermart Lipo Plaza Spasari. Nah, ada lagi ternyata, kembangkan lagi idenya, tarik, draft. Contohnya 3 saja ya, biar mempercepat waktu juga. Apa yang ketiga? Misalkan memang benar. Jadi yang ketiga itu
instansi pemerintahan, misalkan desa atau kecamatan, kita sudah bermitra. Nah, 3 gitunya kita sudah buat nih, kita perkecil. Nah, ini adalah peta minda. Kita kecil lagi. Nah, ya, dari sentral topik yang utama adalah judulnya itu SMKKBY, itu kita punya cabang utama. Kompetensi keahlian cabang yang pertama. Dikembangkanlah kompetensi keahlian karena kita mengkonsep secara sistematis by peta minda. Ada lagi karena di SMK Kusuma Bangsa Yastia ada 2 kompetensi, ya ketika kita bikinkan lagi cabang teken, tarik, OTKP, isikan OTKP. Oh, ada lagi yang kedua adalah BDP, ya teken, tarik, tanda ini untuk membuat cabang, tekan, ketik BDP, begitu. Nah, ini cabang utama. Ada lagi cabangnya kurikulum dan selanjutnya hingga ke mitra industri, begitu. Nah, ini adalah mind mapping, peta pikiran. Orang kalau sudah melihat kayak gini berarti sudah jelas tuh. Dibandingkan kalian bikin catatan paragraf pertama halaman paragraf pertama itu SMK Kusuma Bangsa Yastia titik 2 1 kompetensi keahlian, itu orang paham memang. Tapi kalau by seperti ini itu akan lebih mudah dipahami oleh orang, apalagi diberikan gambar ilustrasi gitu. Nah, tahu kan tahapannya? Ya, kita udah tahu ya. Jadi ini secara sistematis sudah kita bikinkan yang namanya peta minda, simple tapi orang bisa akan paham. Kalau untuk menyisipkan gambar supaya lebih menarik lagi, enggak. Mitra industri, misalkan mitra industri mau pakai lagi gambar, insert caranya, kemudian insert, kemudian image filenya apa. Kita, nah ini mitra industri, open, klik open, nah gitu. Itu simpan lagi di sini. Mitra industri. Kita dikit belokin. Nah, mitra industrinya ini. Oh, ada lagi Pak, ini kurikulum mau ditambahin gambar, ya tinggal insert image. Kemudian kita ketikkan kita pilih di mana image kita, sama halnya seperti langkah tadi. Jadi lalu kita klik bikin image, kemudian sudah kita simpan di sini. Gitu. Atau di sini emang lah, di sinilah. Nah, sudah ya. Ini sudah. Lalu kompetensi keahlian, misalkan kalau ada gambarnya enggak, tinggal dimasukkan lagi. Insert, misalkan image file, kompetensi keahliannya. Karena Bapak tidak ada gambarnya, gambar yang ini saja lah, langsung dari sekolah. Nah, saya tarik, simpan di sini. Nah, sebagai bukti penguat saja ini, biar nanti orang tuh akan jelas ketika kita menjelaskan yang namanya peta minda by mind mapping begitu. Nah, ini sudah kita lebih kuat. Kita sudah membuat suatu peta pikiran tentang SMK Kusuma Bangsa Yastia yang orang lain pasti akan mengena tahu ketika kita buat seperti ini gitu. Coba kita minimize zoomnya akan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dari hasil yang kita buat tadi itu seperti ini begitu. Nah, mudah kan? Nah, jadi balik lagi itu yang pertama langkahnya adalah buat subjek judul. Kita buat judul ini. Judulnya adalah atau sentral topiknya adalah SMKKBY. Lalu buat cabang-cabang utama, ya cabang-cabangnya ini. Tekan, tarik, kompetensi keahlian. Kemudian cabangnya ada lagi, atau kita pikirkan ternyata kompetensi keahlian ke SMKKBY itu ada 2, klik lagi OTKP dan BDP. Setelah itu ada lagi cabangnya, cabang dari bikin kurikulum dan seperti tadi hingga ke
mitra industri, atau masih banyak ada lagi misalkan fasilitas, ya kita tarik lagi fasilitasnya apa. Misalkan Bapak tambahkan lagi nih ya, kita zoom lagi, satu lagi tertinggal, misalkan kita di atas saja lah, kita ketik fasilitas, ketika kemudian enter. Fasilitasnya apa? Ya, simpan kursor di sini, kita tarik. Ada lagi misalnya fasilitasnya tuh satu, ruang kelas bersih. Udah. Ada lagi dari cabang fasilitas nih. Tarik lagi kita kan mengembangkan ide utama, harus banyak, ada lagi harus cek orang mah harus beranak gitu. Dari fasilitas itu ada lagi kembangkan cabang utamanya fasilitas itu apa lagi, yang berdasarkan yang kita konsep loh ya, jangan asal. Ada laboratorium komputer, lab komputer, ada lagi fasilitasnya, simpan di sini kursornya, tarik lagi. Wifi gratis untuk KBM, ada lagi, tinggal simpan, tarik lagi. Di sini kita ketikkan apalagi di sekolah yang ada ininya, toilet bersih dan lainnya lah, banyak. Kita perkuat dengan gambar, image, insert image. Kita ketik fasilitas sekolah, ketik image, perkuat misalkan gambar ini sebagai bukti penguat, oh di sekolahnya ada fasilitasnya apa saja. Kemudian kalau benar real sudah ada, ya Bapak tambahkan lagi misalkan insert image file, lalu fasilitas floating image. Nah ini fasilitas sekolah kita. Nah geser, fasilitasnya ada perpustakaan dan lain-lain lah ya. Segini aja dulu. Nah baik, pada kali ini inilah peta pikiran yang kita buat ya, peta pikiran yang kita buat atas sentral topik yang namanya SMK KBY. SMK KBY. Cabang utamanya adalah kompetensi keahlian, dikembangkan lagi karena ada di kompetensi keahlian tuh ada dua, ya OTKP dan BDP. Cabang utama yang kedua adalah kurikulumnya apa? Kurikulumnya 2013 revisi 70% praktik dan 30 teori. Ada lagi cabangnya dari SMK Sumba Bangsa Hestia karena kita buatkan konsep dan memang itu real dari SMK Sumba Bangsa Hestia yang ada dalam sekolah kita tuh, mitra industri. Mitra industrinya adalah Temelko, dibuatkan lagi cabang karena untuk dikembangkan. Lalu hipermat dan lain-lain. Kemudian prestasi dari cabangnya lagi, prestasi utamanya prestasi dari cabang dari sentral topiknya. Kemudian ada lagi dari cabang prestasi itu dikembangkan jadi ini dan ini. Dan terakhir adalah fasilitas. Mudah kan untuk membuat peta minda? Gampang sekali sebetulnya, tinggal kalian menguasai atau menyusun dulu konsep dengan aturan main. Pertama adalah bikinkan judulnya apa. Kedua, buat cabang-cabang dari utama dari judul tersebut. Yang ketiga adalah kembangkan cabang-cabang utama dari judul dari cabang utama yang tersebut. Prestasi cabang utama, apalagi nih? Prestasi cabang utama, apalagi nih dari pengembangannya? Oh ini kalian yang berbasiskan data, kalau sudah ada data enak kita ketikkan, tinggal kita drag and drop saja begitu ya. Sampai saat ini mudah-mudahan kalian paham, itulah cara menggunakan peta membuat peta minda. Kita aturan mainnya ada 3 dan harus kita kuasai juga data. Sebelum membuat peta minda itu kita harus sudah oret-oretan dikit di catatan. Misalkan kamu bikin sebuah judul, kemudian kamu tarik pakai garis, bikin penggaris, bikin pakai pensil, tarik, bikin arah gitu ya, mau garis kayak mau titik-titik. Kemudian di situ cabang utamanya apa,
tarik lagi, ada lagi pengembangannya dan lain-lainnya. Itu membuat peta minda. Supaya apa sih Pak? Supaya kalian visualisasi dari otak kalian. Jadi kalian nanti kedepannya akan berguna ketika akan membuat konsep. Membuat konsepnya, kita mau bikin acara OSIS. Apa tuh? Perlombaan 17 Agustus. Nah, di dalam perlombaan 17 Agustus tuh pasti akan ada apa nih? Sambutan dulu dari ketua panitia atau penanggung jawab. Saya harus merencanakan nih, apa dulu misalkan. Tadi sambutan dulu, ketua panitia atau penanggung jawab. Keduanya adalah perlombaan cabang utama. Tarik bikinkan lagi, perlombaannya apa? Balap kerupuk, balap karung, panjat pinang. Setelah itu cabang utamanya apa lagi? Pembagian hadiah, balap karung, tarik lagi tuh pembagian hadiah, tarik lagi, ada lagi cabang pengembangan dari cabang utamanya. Di pembagian hadiah balap karung, balap kerupuk, dan balap panjat pinang dan lain-lainnya. Nah, dari situ kalian sudah mulai itu ide kalian, otak kalian tuh diajak untuk lebih berpikir. Lama-kelamaan kita bisa memutuskan suatu pengambilan keputusan yang baik, maksudnya ke sana arahnya. Jadi otak kalian diajak untuk bisa produktif gitu, supaya bisa memikirkan ke depan tuh kayak gimana dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan. Itulah gunanya kita belajar peta minda. Baik ya, kalau sudah begini, kalau di software Imin Mike ini kita bisa nanti praktik secara presentasi. Kalau sudah begini kita bisa save, atau Bapak ingin membuatkan dulu, kita save dulu lah, save as presentation atau share, ketik share di sini, export sebagai presentation, kemudian bikin slide. Nah, setelah itu kita ekspor. Simpan di mana? Misalkan di sini. Latihan peta minda SMK KBJ. Simpan di data kalian di mana, apa mau my dokumen atau di mana terserah. Bapak mau simpan di udah daring saja. Ya di ini. Kemudian SKD, kemudian save. Nah, dia akan mengekspor sendiri. Gitu. Selain dari itu, software ini juga bisa diekspor sebagai video ya. Jadi hasil keluaran dari yang kita bikin barusan itu bisa jadi bentuk video. Nah, kita mulai presentasinya begini nanti. Nah, ketik. Kompetisi keahlian. SMK KBY judul utamanya, kompetisi keahliannya adalah OTKP. Lanjut lagi. Cabang utamanya BDP. Jadi pengembangan cabang utama. Lanjut lagi ke central topik. Nah, cabang utamanya kurikulum. Ketika klik lagi, ada lagi. Nah, ini enaknya Imin Mike itu, selain kita membuat peta minda, bisa dipresentasikan dan keren lah, berbeda dengan Microsoft PowerPoint. Lanjut lagi, cabang utamanya mitra industri, klik, ada lagi PT Beverage, Hypermart, instansi pemerintahan. Balik lagi ke cabang utama, ada lagi prestasi. Lanjut lagi. Nah, begitu ya. Set fasilitas, ada lagi. Nah, ruang kelas bersih, lab komputer, wifi gratis untuk KBM, toilet bersih dan lainnya lah. Ini belum dituliskan semua. Nah, gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan tata cara pembuatan peta minda kali ini. Mudah-mudahan kita bisa minggu depannya itu praktik, dan mudah-mudahan kalian di sini ada manfaatnya. Tolong dijeda. Intinya dalam membuat peta minda, kalian harus punya konsep dulu dalam otak kalian, direkam, dimemorikan, kemudian kalian nanti bikinkan dalam secari kertas gambar. Setelah itu kita buatkan secara digitalisasi menggunakan software Imin Mike ini, begitu. Nah,
Selain membuat peta minda, software Imin Mic ini bisa untuk membuat presentasi keren gitu ya, kayak seperti ini. Jadi akhirnya hasilnya kayak nanti bukan kayak Microsoft PowerPoint lagi gitu. Ini sudah ada animasinya. Jadi ketika kita bikin itu sudah langsung animasi sudah jalan. Seperti ini ya. Nah, SMK KBY lanjut. Tuh. Gitu. Baik. Pada pembelajaran kali ini terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita masih bisa menyerap dari berapa menit ya tadi, hampir 20 atau berapa menit ya. Mudah-mudahan lah dari ini simple begini, yang penting kalian sudah bisa memahami alurnya dan fungsi dari peta minda itu buat apa, dan keluaran dari pembelajaran hari ini itu setidaknya kesimpulannya adalah kalian bisa membuat peta minda dengan mudah dan sistematis begitu. Baik, terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran di hari ini kalian bisa membuat resume dan bisa membuat peta minda untuk selanjutnya, utamanya kalian bisa mengambil sebuah keputusan dari konsep gagasan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Crack it.